Agung. Nabi kami itu maktuban fit Taurat wal Injil, jeder kon. Kita buka teman-teman, sebar. Nah, teman-teman lihat ya. Ini Hemdah. Hemdah itu apa? Ada buka nih referensinya, Cep. Nih, referensinya apa? B73B. Jangan-jangan lu nggak ngerti apa? Namanya leksikon. Kalau nggak ngerti, orang Katolik sih beda dengan Protestan. Kita lihat nih. Apa nih, baca kon? Jeder kon. Mana ada Paulus dalam Torah? Kalau nabi kami ada di dalam tanah. Non Torahnya feminin. waktu saya. Jangan ngomong, mute. Baca kau. The Arabic Hamidah. Jangan-jangan lu nggak bisa bahasa Inggris. Masa kalah sama gua? The Arabic Hamidah means phrase and the name siapa, Sep? Paulus atau Muhammad? Muhammad. Jeder kon. Paulus mah nabi palsu, rasul palsu. Mana ada di dalam tanah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bishim habasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habagi dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana diskusi Endang Sunandar dengan apologet Kristen, dalam hal inilah Joseph, seorang murtadin yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia masih muda, tapi dia memiliki hikmat, memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang Alkitab, Bapak Ibu. Waktu dipergunakan sebenarnya untuk closing statement. Tetapi oleh Sunandar, waktu closing statementnya dia pergunakan untuk menghina iman lawan bicaranya. Dalam hal ini dalam hal inilah Yosef, dia menghina iman kekristenan, dia mengolok-olok Alkitab, dan dia masih sempat menghina pribadinya si Yosef, saudaraku. Nah, ini biasa bagi dia, saudara. Dan dia tidak merasa bersalah sedikit pun ketika menghina agama kepercayaan orang lain. Karena bagi dia ini adalah bagian daripada dakwah yang harus dia lakukan. Kok tahu Bang Pendi ya? Saya pernah dalam agamanya Sunandar, Bapak Ibu. Ketika menghina agama yang tidak diimaninya, itu dianggap benar-benar dakwah. Ya, menyampaikan kebenaran. Masa menyampaikan kebenaran dengan cara menghina Bang Pedi? Masa berdakwah dengan cara menghina Bang Pedi? Bagi kita masa, Bapak Ibu? Bagi mereka adalah hal kewajaran. Satu hal yang sangat wajar ketika mereka bisa mengolok-olok iman orang lain, bisa mengolok-olok agama kepercayaan orang lain. Padahal di dalam kitabnya Sunandar itu sudah diingatkan, jangan engkau menghina, mencaci maki sesembahan lain yang tidak engkau sembah, karena mereka nanti akan membalasnya. Dan ketika mereka membalas, Bapak Ibu, mereka tidak siap dengan balasan itu. Dilaporkanlah ke pihak yang berwajib, dilaporkanlah kepada polisi, dimasukkan penjara atas hukum dasar penistaan agama, dibentur dengan hukum penistaan agama, saudaraku. Tapi dari pihak mereka, bagaimana hebatnya menghina agama kepercayaan iman orang lain. Ini hal yang sangat wajar dari kalangan mereka, dan mereka dapat sokongan, ya. Mereka dapat dukungan, mereka dapat sorak-sorai, mereka dapat tepuk tangan, Bapak Ibu, dari penonton. Karena dianggap adalah dakwah, bahkan dianggap orang yang sangat berani dalam membela agama. Nah, kalau kita membela agama, kita membela iman, kita membela kitab, itu dengan sikap kita yang benar. Ya, adab kita yang benar. Kehidupan kita yang benar, tutur kata kita yang benar, bukan dengan cara olok-olok dan menghina. Tapi mereka, saudaraku, membela keyakinan, membela agama, membela Tuhan dengan cara menghina agama kepercayaan orang lain, dengan menghina sesembahan lain, dan dengan menghina iman orang lain, Bapak Ibu. Dan dalam hal ini, hinaan Sunandar itu tidak luput, ya. Dia selalu menghina Rasul Paulus, saudaraku. Nah, dia banding-bandingkan Rasul Paulus dengan ini ya dia, Bapak Ibu, luar biasa. Marahnya dan bencinya para polemikus terhadap Rasul Paulus. Nah, saya selalu berkata bahwa, nah Bapak Ibu, nanti kita sambung ya. Untuk sementara mari kita melihat ulasan daripada Yosef, seorang murtadin, dan Sunandar, ya. Dan ini Bapak Ibu saya rekam detik-detik terakhir, dan kita lihat juga Nandar itu ketika diskusi dia memuji Kristen Protestan. Padahal dia lagi berdebat dengan Yosef. Kita sama-sama ketahui Yosef adalah Katolik, ya. Tapi dia memuji Protestan, dia menghina pengetahuan Yosef, dan bla 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 bla. Nah, ketika Sunandar berbicara dengan lawan debatnya Protestan,
Dia menghina Protestan. Dia memuji Katolik, Bapak Ibu. Nah, jadi dia mau adu domba, saudara ya. Dia berpikir kita ini sama dengan mereka, dengan mudah diadu domba. Ya, kita tidak mudah diadu domba, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kita punya pendirian yang teguh. Nah, kita punya pegangan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Saudaraku, bagaimana jalannya diskusi? Mari kita simak sama-sama. Saya bukakan Hagai 2 nomor 7. Saya nggak mengais-ngais. Ini kitab sendiri LAI mengakui ya. Saya akan tunjukkan kepada kamu nih. Saya gedein ya. Emang kau pikir hanya di dalam Kidung Agung? Nabi kami itu maktuban fit Taurat wal Injil jederkon. Kita buka teman-teman. Sebar. Nah, teman-teman lihat ya. Ini Hemdah. Hemdah itu apa? Ada buka nih referensinya, Cep. Nih, referensinya apa? B73B. Jangan-jangan lu nggak ngerti apa? Namanya leksikon. Kalau nggak ngerti. Orang Katolik sih beda dengan Protestan. Kita lihat nih. Apa nih, baca kon? Jeder kon. Mana ada Paulus dalam Torah? Kalau Nabi kami ada di dalam tanah. Non-feminin. Waktu saya. Jangan ngomong. Mute. Baca kau. The Arabic Hamidah. Jangan-jangan lu nggak bisa bahasa Inggris. Masa kalah sama gua? The Arabic Hamidah means French. And the name siapa, Sep? Paulus atau Muhammad? Muhammad. Jeder kon. Paulus mah nabi palsu, rasul palsu. Mana ada di dalam tanah. Lu ngerti tanah enggak? Bukan tanah Tuan Takur, Cep. Tanah itu singkatan. Torah, Neviim, Ketubim. Lihat buka Joseph, gak tega ku. Hai Cep, gimana sama om-omnya? Berak lancar, Cep. Gak tega aku. Maafin aku ya, Cep ya. Lain kali belajar dulu kalau menghadapi saya. Bahas tentang Paulus larinya kemana-mana. Kalau nabi kami kan lu, Nandar jangan searah dong. Buktikan nabi kamu adalah benar. Nabi saya tertulis dalam kitabmu. Ini bukan asumsi saya. Saya tunjukkan lagi. Lihat. Jangan nunduk. Ya, ini dari LAI. Ya, Hagai 2 nomor 7. Ada, saya ulangi ya, waktunya masih 1 menit. Kasihan debater Katolik nih, bubuk. Nih, kenapa kok diterjemahkan menjadi barang-barang yang indah, saya tanya. Memang penyesat LAI ini, terjemahannya banyak yang gabrul. Hagai 2 nomor 7. Ya, dalam bahasa Ibraninya saya bacakan. Emang Kristen terjemahan mulu. Kalau gue mah Ibrani, Yunani gue bisa baca. Kita baca nih. Ya, lu bisa baca nggak? Saya baca ya. Pehir asti et kal hagoyim yubau hemdat jederkon. Siapa hemdat di sini? Ahmad itu. Di mana? Kita buka di sini. Kita buka. Ada kodenya, Sep, di sini. Ya, hemdat 02532 siapa? Paulus atau Nabi Muhammad? Di sini tertulis apa, Sep? Kalau Paulus mah anak zina dia, makanya tidak dikenal nama bapak dan ibunya. Kalau Nabi kami ada bapak dan ibunya. Siapa, Cep? Lihat. The Arabic Hamidah man press and the name Muhammad apa Paulus? Muhammad. Jederkon. Bubukon. Kasihan Joseph. Terima kasih ya, Cep ya. Aku kalah PK, Cep. Jujur aku kalah kalau PK. Tapi kalau debat belajar dulu ya, Cep ya. Oke, Cep. Cep, udah waktu habis, Cep. Dia masih mikir. Kasihan Cep ini. Oke. Ya, waktu udah habis, Cep. Jangan ngelamun. Ah, si Cep ini. Untung gua jujur. Kalau nggak jujur gua lanjutin terus ngomong. Maafin aku ya, Cep ya. Jangan kapok ya. Dah. Ya, waktunya, Oke, Cep. sekarang Mana, giliran Cep? kita gelar saya berbicara. Iya, mana waktunya? Ya, Gimana belum sih? ada di kamu. Kan gua nunggu. Nah, gitu dong. KGK di top. Ya, silakan. Selagi penutup, Nandar, saya ingatkan kepada kamu, mahasiswa jurusan Sarjana Hukum yang katanya sudah wisuda, yang harusnya mengerti tata cara debat. Namanya penutup, tidak ada lagi data tambahan, tidak ada lagi pertanyaan atau pernyataan baru. Premis baru itu tidak diperlukan dalam closing debat. Ini Nandar tidak mampu dan tidak becus dalam diskusi melawan bocil seperti saya. Closing itu hanya memperkuat, mempertegas argumentasi-argumentasi yang sudah dibicarakan dan tidak perlu argumentasi baru.
Tapi kalau saya boleh lawan, kalau Nandar pengen tahu Hagai 2 ayat 6 sampai 7 yang kamu buka itu tadi, itu ada tulisan non feminim. Jadi Muhammadmu itu feminim ya? Oh, makanya tadi saya bilang itu non feminim. Kamu buka di situ, non feminim. Di situ jelas katanya non. Bentuknya feminim. Apa Muhammad kamu itu terlalu feminim? Oh, pantas kayak kamu feminim. Sudah nggak apa-apa lah, terserah lah. Tepok-tepok jidat, iya silahkan. Nanti tinggal dibuka aja. Saya sudah screenshot kok data kamu. Kemudian yang kamu tampilkan tadi dalilnya, Muhammad itu dalilnya ati babal zannati yaumal qiyamati fa'astafihu fayaqulul khadinu man anta fa'ulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu ala aftah hadin qoblaka. Saya bisa baca, kamu pun bisa baca karena di bawahnya ada latinnya. Bubukon jeder. Ada latinnya di bawahnya, lu bisa baca. Dipikir kita orang bego kayak dia kali ya. Tadi dia nampilin data Arab gundul, itu di bawahnya ada latinnya, makanya dia bisa baca. Itu hadis, saya tanya, hadisnya dari mana? Saya tanya itu hadisnya dari mana? Kamu tanya saya asbabul wurud itu hadis apa lo? Hah? Itu data dari mana itu? Ayo saya tantang kamu, data baru. Al-Ahzab ayat 50, Al-Ahqaf ayat 9. Al-Anfal ayat 41 nggak dijawab, otoritas Muhammad nggak dijawab. 4 pertanyaan Nandar sampai dengan 4 pertanyaan Joser sampai dengan berakhir tidak dijawab-jawab. Ini kemana Nandar? Kamu bilang saya, metodologinya pakai konsep al-ma'ruf bil ma'thur, bukan bil ma'ruf. Kamu salah itu. Bil masruf, bil ma'thur. Ma'thur itu antara ayat Quran dengan Quran lain. Sekarang saya tanya, yang buat metode itu siapa? Kritis loh. Saya tanya, metode bil mathur menjelaskan ayat Al-Quran dengan Quran lain itu tahun berapa? Kenapa? Karena logikanya ayat Al-Quran gak perlu dijelaskan, sudah jelas. Buka surah Hud ayat pertama. Ngapain dijelaskan lagi? Blunder Allah kamu. Jadi sebagai kesimpulan, 2 menit setengah saya pakai untuk kesimpulan dari pihak Kristen. Orang Kristen meyakini Paulus sebagai rasul dan nabi yang terpilih. Kenapa? Karena dia adalah rasul yang tidak palsu seperti yang dituduhkan Nandar. Karena ajaran Paulus selalu berirama dengan ajaran Yesus Kristus dalam 1 Korintus 13, dalam 2 Korintus, dalam Galatia tentang buah-buah roh. Itu semua sesuai dengan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan dengan salah satu ayat yang cukup dikenal dalam kalangan Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itulah inti pokok ajaran Kristen yang juga diajarkan Yesus. Jadi bagaimana mungkin Paulus mengajarkan palsu, sedangkan yang diajarkan Paulus juga diajarkan Tuhan Yesus. Paulus punya privilege untuk meninggalkan itu semua. Yang dituduhkan Nandar bahwa Paulus tidak punya nasab, saya juga bisa membuktikan bahwa di antara kalangan ulama Islam, nasab antara Muhammad sampai ke Adam, dari Adnan sampai Adam, itu beda-beda pendapat. Jadi jangan kamu pede bahwa nasab Muhammad itu jelas sejelas-jelasnya. Nasab Muhammad itu masih berbeda-beda di kalangan ulama. Nanti kalau ada lain waktu kita bahas itu, ayo kita bahas. Jadi nasab itu tidak menentukan. Kenapa? Karena yang menentukan adalah buah. Ingat, kamu mengutip sendiri Matius 7 ayat 15. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita melihat buah pengajaran, bukan orang. Kalau kamu tadi bilang saya jangan melihat orangnya, sudah lihat buahnya. Kenapa kamu jadi balik lagi? Sekarang sebagai penutup 1 menit terakhir, saya pakai kata pamungkas. Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi bertobat. Dia bertransformasi dari Saulus menjadi Paulus. Dari seorang pembunuh menjadi seorang yang penuh akan kasih. Bahkan akhir hidupnya dia tidak sia-siakan dengan gemerlap duniawi, tetapi dia siap menderita dengan yang akhirnya hukuman itu diterapkan oleh Muhammad kepada orang-orang yang murtad atau meninggalkan agama, termasuk saya. Maka saya sebagai orang Kristen berani menyatakan bahwa bukan hanya Paulus sebagai rasul saya, tetapi Santo Petrus dan 12 murid Yesus juga adalah junjungan saya yang akan menuntun saya kepada Tuhan Yesus karena mereka telah dipilih. Ini Nandar kemana? Kenapa Nandar putus? Saya screenshot. Wah, waktu saya ini nggak didengarkan sama Nandar. Nandar, wah, kurang ajar. Nandar, kabur. Jerkon, menang debat, menang PK, kebanyakan hayal, ngalu, mimpi. Ya, saya sudah bilang orang Islam jangan kebanyakan mimpi. Kalau kalian bilang manusia punya mimpi bagus, tapi tidak untuk Islam. Karena kalau kebanyakan mimpi, kalian nyusul seperti Muhammad. Apa yang diistimewakan kepada Nabi? Nabi kalian itu suka bermimpi. Hijrah dari Mekah ke Madinah, naik ke Sidratul Muntaha, itu mimpi. Jangan kalian mimpinya ketinggian karena nanti akan melewati Muhammad. Oke, ya.
Jadi debat tadi teman-teman, silahkan saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya saya belum bisa memuaskan hati teman-teman dalam jawaban. Nanti kita akan cicil apa yang belum terjawab, apa yang masih belum tuntas. Teman-teman boleh catat, boleh nanti di note. Nanti kalau saya live besok teman-teman boleh tanyakan ya. Karena waktunya tadi mepet dan tidak mungkin saya jawab semuanya. Mohon maaf sekali lagi teman-teman yang semuanya tadi nonton belum puas ya. Saya terus terang juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton 3.300 orang. Luar biasa, saya terharu. Mohon bantuan untuk juga follow akun saya, salam kenal. Mohon maaf juga mungkin teman-teman, saya tidak menyangkal bahwa emosi saya masih belum stabil. Karena saya adalah manusia belum sempurna. Tapi saya yakin ketidaksempurnaan kita disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini Nandar ngundang saya ngapain lagi? Ngapain lagi dia ngundang saya? Saya terima nggak teman-teman? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana tanggapan kita setelah kita sama-sama mendengar dari kedua belah pihak, baik dari pihak polemikus maupun dari pihak apologet. Yosef, seorang murtadin, dan Endang Sunandar yang mengaku-ngaku dirinya seorang evangelis. Nggak tahu evangelis dari mana Bapak Ibu, pokoknya mengaku dulu lah ya. Masalah gelar dari mana, yang penting pengakuan dulu dan diakui oleh golongan-golongannya. Memang orang bodoh itu selalu diakui oleh orang-orang bodoh Bapak Ibu. Lihat saudaraku ya, bagaimana Nandar bencinya terhadap Rasul Paulus. Benci sekali dia terhadap Rasul Paulus. Tapi kita Bapak Ibu, saya pribadi sangat bangga terhadap Rasul Paulus. Karena ketika saya membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu bisa membangkitkan semangat saya, bisa membangkitkan iman saya, bisa memberikan motivasi kepada saya dalam hal melakukan penginjilan, dalam hal hidup benar, dalam hal hidup kudus, dalam hal sungguh-sungguh di saat mengikut Yesus Bapak Ibu. Seandainya Rasul Paulus, Bapak Ibu, masuk agamanya Sinandar, wah, luar biasa ya. Luar biasa dia mengagungkan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Luar biasa dia mengangkat-ngangkat Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus ditangkap oleh Kristus, ditangkap oleh Tuhan. Dan disitulah, Bapak Ibu, mereka benci terhadap Rasul Paulus. Harusnya Rasul Paulus masuk ke agama mereka, tetapi kok menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Bahkan Rasul Paulus memberitakan Injil, memberitakan Kristus sampai ke belahan dunia, sampai ke belahan benua, sampai ke ujung dunia Bapak Ibu. Itu Rasul Paulus. Dia orang yang sangat hebat. Saya sangat bangga ya ketika orang-orang mengatakan kau bukan pengikut Kristus, kau pengikut Paulus. Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangkal. Saya berkata, saya bangga menjadi pengikut Paulus. Saya katakan ketika dihina oleh para polemikus. Kenapa? Karena Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan anak kecil. Rasul Paulus tidak pernah menikah dengan janda manapun. Rasul Paulus tidak pernah menyuruh kita untuk berperang membela agama, berperang membela nabi, berperang membela rasul, berperang membela Tuhan, dan berperang membela kitab. Tidak pernah dianjurkan dan disuruh serta didorong oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah merampas harta rampasan perang, dan Rasul Paulus tidak pernah mengajak orang untuk berperang. Dia bukan rasul yang buta huruf. Dia pintar membaca dan sangat hebat dalam hal menulis. Itu Rasul Paulus. Dia seorang yang sangat kaya raya, orang yang sangat terpandang. Tetapi apa yang dia dapatkan? Pengetahuannya dulu, kekayaannya dulu, ya, ilmunya dulu, pangkatnya dulu. Begitu dia menjadi pengikut Kristus, itu semua dianggap sampah Bapak Ibu. Bagaimana pengetahuan dia? Dia orang yang terpandang di kalangan orang Yahudi. Dia bukan orang cilet-cilet, ya, bukan orang kaleng-kaleng dia Bapak Ibu. Dia benar-benar orang yang sangat hebat, orang yang sangat dihormati oleh kalangan orang Yahudi. Tetapi ketika dia bertobat, saudaraku, dianggap semuanya itu sampah karena tidak ada hubungannya sedikit pun dengan keselamatan yang kekal, saudaraku. Dia orang hebat, dia orang yang terpandang, dia orang yang berpangkat, dia punya pengetahuan di atas rata-rata. Tetapi ketika dia bertobat, sekali lagi saya harus katakan dan ulang-ulang, semuanya itu dianggap sampah, tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya Bang Pendi, dan kenapa Rasul Paulus menganggap sampah? Karena tidak ada hubungannya dengan keselamatan yang kekal. Sama dengan saya dulu Bapak Ibu. Ya, berapa tahun saya di pesantren? 7 tahun saya di pesantren Bapak Ibu. Saya beribadah
Sehari semalam 5 waktu. Rajin sekali saya beribadah, rajin sekali saya berdoa, rajin sekali saya berpuasa. Dan saya punya cita-cita untuk naik haji, saudaraku. Tapi itu semua tidak bisa mengubah karakter saya. Ya, jangankan untuk saya masuk ke dalam kerajaan surga, mengubah karakter saya saja tidak bisa, saudaraku. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, karakter saya diubahkan, pola pikir saya diubahkan, tutur kata saya diubahkan, saudaraku. Makanya saya sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Sekaligus ketika orang-orang yang berkata kepada saya, kau bukan pengikut Kristus, kau pengikut Paulus. Saya bangga juga dengan pengikut Paulus, Bapak Ibu. Dikatakan pengikut Paulus, saya juga sangat bangga. Dan saya tidak pernah ingkari bahwa saya adalah murid daripada Paulus. Karena saya sangat termotivasi. Bangkit iman saya, bangkit semangat saya di dalam Tuhan. Ketika saya membaca surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, luar biasa. Tapi oleh para polemikus, orang-orang yang menghina kekristenan, orang-orang yang tidak suka tentang kekristenan, Bapak Ibu, Rasul Paulus dihina habis-habisan. Dan kalau kita melihat apa kata Alkitab, mereka menghina Rasul Paulus, Bapak Ibu, karena Rasul Paulus pernah berkata, kalau ada orang lain yang memberitakan Injil yang tidak sama yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita baca, terkutuklah orang itu. Jangan dengar, tolak. Sekalipun yang memberitakan Injil itulah malaikat yang turun dari surga. Malaikat yang turun dari surga, kalau dia datang ke depan kamu, kata Rasul Paulus, dan dia memberitakan Injil yang tidak sama dengan Injil yang kita imani, yang tidak sama dengan Injil yang kita baca, terkutuklah dia. Ini Bapak Ibu salah satu yang membuat para polemikus ini sangat benci kepada Rasul Paulus. Emang ada Bang Pendi orang yang memberitakan Injil yang palsu? Ada banyak hari-hari ini di media sosial. Mana Injil yang palsu? Salah satunya adalah Injil yang menceritakan bahwa Yesus Kristus tidak mati di atas kayu salib, tapi diserupakan. Ini dikutuk oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Sekalipun malaikat yang memberitahukan kepada kamu bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, terkutuklah orang itu. Luar biasa. Keberanian Rasul Paulus. Ketegasan Rasul Paulus di saat dia mengikut Kristus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, sebelum dia berada dalam kebenaran saja, dia begitu berani. Apalagi setelah dia berada di dalam kebenaran, tambah berani Bapak Ibu. Makanya saudaraku, ketika orang Kristen ya, saya secara pribadi dan orang-orang lain saya perhatikan, ketika seseorang itu membaca surat demi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu semangat dalam pelayanan, semangat dalam bersaksi, semangat dalam penginjilan, itu luar biasa, itu hebat. Tanpa lelah, tanpa takut Bapak Ibu. Karena Rasul Paulus tidak mengajarkan kepada para muridnya, kepada orang-orang yang dia layani untuk takut. Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang dia layani harus berani bersaksi. Dimanapun engkau berada, bersaksi tentang siapa yang mati di atas kayu salib. Bersaksi tentang bagaimana Yesus bangkit dan bagaimana Yesus naik ke surga. Engkau harus bersaksi. Itu diajarkan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus berbicara dan dia mengajarkan kepada para murid, jangan memikirkan hal-hal lahiriah. Jangan memikirkan hal-hal jasmaniah. Tapi pikirkan hal-hal batiniah. Jadi Bapak Ibu, apabila ada orang Kristen yang hari-hari ini sibuk sekali berbicara tentang sunat, ya, berbicara tentang makan daging babi, tidak boleh makan, harus kau bersunat segala macam bla bla, harus begini, harus bogono, harus pakai ini, harus pakai bono. Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu, jangan pikirkan hal-hal yang seperti itu. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Beritakan Injil. Semangat melayani, semangat bersaksi. Saya salah satu Bapak Ibu orang yang sangat termotivasi ketika membaca setiap tulisan, setiap surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menangkap saya dari sekian ribu orang Aceh. Setelah Tuhan menangkap saya, Tuhan jadikan saya sebagai evangelis, sebagai penginjil. Dan Tuhan tempatkan saya di pedalaman-pedalaman Bapak Ibu. Untuk memberitakan Injil. Ke pedalaman-pedalaman untuk bersaksi. Ke pedalaman-pedalaman untuk menjangkau mereka yang sudah dimukallafkan, saudaraku. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan tempatkan saya di pedalaman-pedalaman. Dan saya juga sangat bersyukur. Di mana saudara selalu membantu pelayanan.
selalu mensupport pelayanan, selalu memberikan nasihat kepada saya, selalu memberikan semangat kepada saya, selalu memberikan dorongan kepada saya. Bahkan banyak komentar yang saya baca, Bang Pendi terus semangat. Saya tidak punya keberanian seperti Bang Pendi. Bang Pendi bersama dengan Bang JDP semangatnya minta ampun. Semangat terus Bang Pendi. Kami bantu dalam doa, kami bantu dalam dana, kami bantu dalam hal-hal apapun yang bisa kami lakukan Bang Pendi. Terus semangat bersama dengan Bang JDP. Ini Bapak Ibu satu dorongan ya, satu motivasi yang Tuhan pakai saudara untuk memberikan motivasi kepada kami para penginjil yang di lapangan. Jadi saya kalau tidak pergi pelayanan penginjilan, saya sibuk juga di YouTube dan di TikTok Bapak Ibu. Tetapi hari-hari ini setelah saya pulang dari Nias, Aceh Singkil ya, saya juga sibuk pelayanan Bapak Ibu di sekitar Tangerang. Dan beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan, saya berangkat ke Lampung Bapak Ibu. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat saudara semuanya. Ya, agar lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita Bapak Ibu, orang diteguhkan. Dan orang yang sudah undur mereka bisa datang kembali kepada Tuhan. Orang yang sudah dimukalabkan mereka bisa pulang kembali Bapak Ibu. Dan menemukan kembali jalan yang benar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kiranya melalui video ini kita termotivasi, kita tambah semangat dalam Tuhan, dan kita punya keyakinan yang kokoh dalam Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya Yeshua HaMashiach. Jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Demi pacar, demi perempuan, demi laki-laki ya, demi ini, demi itu. Jangan saudaraku. Ya, jangan. Nanti saudara akan menyesal. Dan kita semua akan menyesal apabila ada di antara kita yang meninggalkan Yesus. Sekalipun kita dihina, diolok, dicaci maki, direndahkan, pegangan kita bukan apa kata dunia. Pegangan kita itu apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan. Itulah pegangan kita. Harus bangga menjadi pengikut Kristus serta murid Rasul Paulus Bapak Ibu. Haleluya. Karena Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam hal memberitakan Injil, dalam hal bersaksi. Maka saya secara pribadi sangat bangga ketika dikatakan orang, kau adalah murid Rasul Paulus. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Uruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadin. Terima kasih.